Ignatius Jonan atau yang biasa dikenal dengan Jonan adalah sosok pemimpin profesional Indonesia yang dikenal tegas, berintegritas, dan berorientasi pada perubahan nyata. Ia lahir di Singapura pada tanggal 21 Juni 1963. Namanya dikenal luas saat menjabat sebagai Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia. Di bawah kepemimpinannya, wajah perkeretaapian Indonesia berubah secara signifikan, mulai dari peningkatan pelayanan, kedisiplinan pegawai, transparansi keuangan, hingga transformasi budaya yang lebih profesional dan berorientasi pada kepuasan publik. Dedikasi dan kepemimpinannya mendapat pengakuan nasional. Ignatius Jonan meraih banyak penghargaan bergengsi berkat transformasi di PT KAI, mengubah cerita KAI menjadi bersih, modern, dan manusiawi. Penghargaan utamanya ialah sebagai Best of the Best CEO BUMN pada tahun 2013 dan Marketer of the Year pada tahun 2014 atas inovasi dan strategi pelayanan publik yang menjadikan KAI lebih modern, transparan, dan berorientasi pada pelanggan. Penghargaan tersebut bukan sekadar simbol prestasi, tetapi bukti nyata bahwa kepemimpinan yang tegas, berintegritas, dan berorientasi pada perubahan mampu membawa kemajuan bagi pelayanan publik di Indonesia. Baiklah, inilah potret nilai berakhlak dalam diri Bapak Ignatius Jonan. Berorientasi pelayanan bukan sekedar slogan. Ia mengubah mindset penguasa menjadi pelayan. Saat ia baru menjabat, PT KAI dikenal dengan fasilitasnya yang buruk, kotor, dan tidak tertib. Kemudian, Jonan hadir dengan memperbaiki fasilitas seperti toilet bersih, AC tersedia di semua kelas, menghilangkan calo tiket, dan menerapkan sistem tiket elektronik yang lebih tertib dan efisien. Semua ini dilakukan untuk meningkatkan kenyamanan penumpang dan mempermudah akses layanan kereta api. Sikap akuntabel ia tunjukkan melalui kejujuran dan disiplin tinggi. Ia menolak segala bentuk gratifikasi dan mengelola anggaran negara dengan transparansi penuh, memastikan setiap rupiah memberikan dampak nyata bagi pembangunan. Jonan juga menunjukkan tanggung jawab yang kuat terhadap kinerja perusahaan. Ia berhasil mengubah KAI dari perusahaan yang merugi menjadi perusahaan yang laba besar, serta melipat gandakan aset dari 5,7 triliun menjadi 15,2 triliun selama masa jabatannya. Ia juga memperbaiki sistem keuangan, transparansi, dan pertanggungjawaban operasional sehingga kinerja perusahaan terlihat jelas dan terukur. Beliau adalah seorang yang sangat kompeten dengan latar belakang keuangan yang mampu membalikkan kerugian PT KAI menjadi sebuah keuntungan besar. Ia terus belajar dan membuktikan bahwa kualitas kerja terbaik adalah kunci kepercayaan publik. Walaupun tidak berasal dari latar belakang transportasi, Pak Jonan membawa keahlian manajerial dan kompetensi profesional dari dunia perbankan untuk memimpin transformasi KAI. Ia menerapkan sistem kerja berbasis meritokrasi, di mana promosi dan penghargaan diberikan berdasarkan prestasi, bukan senioritas semata. Ini menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya kompetensi dalam meningkatkan kinerja organisasi. Sisi harmonis Pak Jonan terlihat dari kedekatannya dengan staf di lapangan. Ia merangkul perbedaan, menghargai setiap peran dari masinis hingga petugas kebersihan, menciptakan sebuah lingkungan kerja yang kondusif untuk berinovasi. Pak Jonan menciptakan lingkungan kerja yang lebih tertata dan profesional. Ia menerapkan disiplin kerja yang tinggi dengan kombinasi pemberian penghargaan bagi pekerja berkinerja baik dan sanksi terhadap yang tidak disiplin atau tidak produktif. Perubahan budaya ini membantu membangun hubungan kerja yang lebih solid, tertib, dan saling menghargai di internal KAI. Ia juga sangat adaptif. Di tengah gempuran perubahan zaman, ia melakukan digitalisasi sistem transportasi dan berani mendobrak aturan lama yang sudah tidak relevan demi efisiensi masa depan. Nilai loyal terpancar saat ia mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Foto beliau yang tertidur di gerbong kereta saat musim mudik menjadi saksi dedikasi totalnya pada tugas dan negara. Bukan Superman, tapi super team. Inilah sisi kolaboratif Pak Jonan. Jonan sadar
Masalah perkereta apian terlalu besar untuk diselesaikan sendiri. Saat calon tiket merajalela, ia tidak melawannya dengan menambah banyak loket di stasiun. Tetapi, dengan membuka kerjasama seluas-luasnya dengan berbagai perusahaan, ia menggandeng seperti Alfamart, Indomaret, kantor pos, hingga perbankan untuk masuk ke dalam sistem KAI ini sendiri. Ini adalah bukti nyata perilaku berakhlak memberi kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi. Kepemimpinan bukan hanya tentang jabatan, tetapi tentang keteladanan, tentang keberanian mengambil keputusan, komitmen pada pelayanan, dan konsistensi menjaga integritas. Melalui ketegasan, integritas, dan komitmen terhadap pelayanan publik, Ignatius Jonan menunjukkan bahwa perubahan dimulai dari disiplin diri dan keberanian dalam mengambil tanggung jawab. Melalui dedikasi dan transformasi yang nyata, Ignatius Jonan menunjukkan bahwa nilai berakhlak bukan sekadar pedoman, melainkan prinsip yang harus dihidupi dalam setiap tugas dan tanggung jawab. Yang bisa ditiru bukan hanya gaya kepemimpinannya, tetapi karakter dan konsistensinya dalam bekerja. Ini menjadi contoh bahwa ASN yang berintegritas dan profesional mampu membawa perubahan nyata bagi organisasi dan masyarakat. Karena ASN yang berakhlak adalah kunci terwujudnya birokrasi yang profesional, integritas, dan melayani bangsa sepenuh hati. Demikian dari kami, video Tokoh Berakhlak Kelompok 4 Angkatan 56. Terima kasih.